pagi yang istimewa ini, di mana kita kembali diingatkan sebuah karya yang sangat besar yang tidak dikerjakan oleh manusia, tetapi dikerjakan oleh Allah dari segala Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karya penebusan yang sungguh indah. Dia tinggalkan segala kemuliaannya. Dia datang ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi ini Tuhan memperingati hari kematian-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk membawa karya penebusan-Mu makin nyata di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan memandang kemuliaan-Mu saat ini ya Tuhan. Kemuliaan dan kebesaran-Mu Tuhan. Bahkan kasih dan kebesaran-Mu Tuhan. Itulah yang kami pandang Tuhan. Mari kita buka hati. Kita pakai waktu yang ada untuk boleh datang menghampiri Tuhan. Ucapkan, naikkan syukur-Mu kepada Tuhan atas karya penebusannya dalam hidup kita. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja-Mu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Sungguh besar karya penebusan-Mu Tuhan. Sungguh indah karya penebusan-Mu Tuhan. Ku pandang
kemuliaan-Mu. Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan hatamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan kami tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Jiwaku memuja-Mu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari saya ajak untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Baik yang di sini maupun yang ada di rumah, kita boleh pujikan dengan segenap hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan yang sudah menebus hidup kita. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidup, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu
yang mulia. Amin. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari tinggikan nama Tuhan, muliakan namanya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna karyamu, agunglah karyamu, Kau Tuhan ku tinggikan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memujamu, maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur. Dia yang berkorban untuk hidup kita, Dia yang menebus hidup kita, muliakan namanya. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Mari beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saya persilakan duduk dan tetap dalam hadirat Tuhan. Banyak orang yang membela orang yang baik dan orang yang benar. Bahkan banyak orang yang
mau berkorban untuk orang yang baik atau orang yang benar. Tetapi ada satu pribadi yang mau berkorban, bahkan mengorbankan nyawanya, bahkan meninggalkan segala kemuliaannya untuk orang yang berdosa. Dialah Tuhan Yesus yang melakukannya untuk kita. Karyanya yang besar, pengorbanannya yang besar, kasihnya yang besar, Dia sudah nyatakan di dunia ini. Dan kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh karya penebusannya. Mari kita makin buka hati kita tinggikan nama Tuhan. Karena sungguh mulia dan berharga apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau mau berkorban untuk kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bukankah sungguh indah saudara? Kita tidak pernah bisa memahami pikirannya Tuhan. Ngapain Tuhan turun ke dunia ini, meninggalkan kemuliaannya hanya untuk kita orang-orang yang berdosa. Kita tidak pernah bisa memahami pikiran dan karya Tuhan. Tetapi Dia berikan yang terbaik untuk kita Bapak Ibu. Mari renungkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Ya Tuhan, Kau sahabat kami yang terdekat Tuhan. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh
tak terselami bagiku. Sungguh indah. Angkat suara memujikan ini, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Rasakan keindahan karya Tuhan. Alami keindahan karya Tuhan dalam hidup kita. Angkat suaramu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, tak lalu dalam untuk dimengerti. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, sungguh besar pengorbananmu bagi. Terima kasih Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Beri kemuliaan untuk karya Tuhan yang indah dalam hidup kita. Tidak ada sebuah karya yang besar yang dilakukan oleh manusia selain daripada karya penebusan, selain daripada karya keselamatan yang Tuhan lakukan untuk kita. Sungguh mulia Engkau Tuhan, sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh dahsyat karya-Mu Tuhan, menyelamatkan hidup kami, menebus hidup kami. Engkau lakukan sesuatu yang besar. Terima kasih
Tuhan. Terima kasih Yesus. Silakan duduk dalam anugerah Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan. Karena sungguh besar dan mulia kasih-Nya Tuhan. Haleluya Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindahkan Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindahkan Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukurku buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindahkan Yesus. Maha mulia dan terindahkan Yesus.
Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus, Allah penebus hidup kami. Dan kami siap dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Cek. Ya, shalom Bapak kasih Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan beri kami kesempatan Tuhan untuk kembali datang, memuji, membesarkan nama-Mu, bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan yang begitu luar biasa hingga Engkau menyerahkan nyawa-Mu untuk menebus dosa kami. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami mau terima firman-Mu, kami berdoa Tuhan urapi setiap kami dengan urapan yang baru Tuhan. Dan biarlah firman boleh tertanam dalam tanah hati yang baik, berbuah hingga 100 kali ganda. Mampukan hamba-Mu juga menyampaikan apa yang jadi isi hati-Mu, tepat seperti apa yang Kau mau Tuhan. Segala pujian syukur bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, saya kasih Tuhan, shalom sekali lagi. Happy Good Friday saudara. Ya, selamat hari Jumat Agung. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan, saudara. Memperingati hari kematian Tuhan kita karena kasih-Nya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, berita tentang kematian seseorang biasanya disebut dengan berita duka cita, saudara. Ya, berita kematian seseorang biasanya disebut dengan berita duka cita. Karena apa? Karena pada umumnya yang namanya kematian itu berkaitan dengan perasaan sedih, perasaan susah, perasaan kehilangan, perasaan mungkin juga kecewa karena mungkin kita belum sempat membalas kebaikan orang itu atau membalas jasa orang tersebut sudah meninggalkan kita. Rasanya kecewa, saudara. Atau juga berita duka cita karena bisa menimbulkan perasaan tidak rela karena kehilangan orang yang dikasih. Rasanya kok terlalu cepat pergi meninggalkan kita yang mengasihinya. Apalagi di musim pandemi seperti ini kita sering dengar, saudara, berita-berita mengejutkan. Orang-orang yang tidak jauh dari kita, tiba-tiba sudah pulang ke surga. Tiba-tiba kita dengar berita kematiannya. Dan itu seringkali memang menjadi berita duka cita, saudara. Saudara kasih Tuhan, di Amerika ada satu negara bagian namanya Mississippi, saudara. Dan di negara bagian itu ada satu pemakaman, namanya pemakaman Natchez, saudara. Nah, di pemakaman ini ada sebuah kuburan yang tidak biasa. Yaitu ada satu kuburan, saudara, ada sebuah makam gitu. Dan di belakang makam itu ada ruang bawah tanah, saudara. Jadi makamnya kecil, saudara. Di belakangnya ada lubang, ada tutupnya pintu, saudara. Kalau dibuka itu ada tangganya. Bisa turun ke bawah, saudara. Nah, makam tersebut adalah milik seorang gadis. Waktu meninggal usianya baru 10 tahun, saudara. Namanya Florence Irene Ford. Dia meninggal karena satu penyakit yang namanya yellow fever atau demam kuning pada tahun 1871. Nah, ketika si Florence ini meninggal, ibunya, saudara, yang bernama Ellen, begitu berduka. Dia tidak kuasa menahan kesedihan, saudara. Sehingga dia memutuskan untuk membuat ruangan bawah tanah di belakang kuburan anaknya sedalam hampir 2 meter. Sehingga kalau dia turun itu dia tepat di samping peti mati anaknya yang sudah dikubur di dalam tanah, saudara. Ketika ditanya si ibu ini yang bernama Ellen, kenapa membuat ruangan seperti itu? Dia berkata, waktu anak saya masih hidup, si Florence ini, dia adalah seorang anak yang takut kalau ada badai. Jadi kalau ada cuaca buruk, ada badai datang, dia akan merasa tidak nyaman dan ketakutan. Nah, ketika itu terjadi, si Ellen akan datang kepada saya, kata ibunya. Lalu memeluk saya.
sampai dia tenang. Karena itu saya buat ruang bawah tanah di samping, di belakang kuburannya. Dan di dalam ruang bawah tanah itu ada satu kaca kecil, saudara. Itu tepat di bagian kepala dari peti mati anaknya. Jadi waktu dia masuk ke dalam, dia bisa lihat peti mati itu di bagian kepala anaknya. Ketika ditanya buat apa tujuannya? Tujuannya adalah kalau nanti ada badai datang. Ya, ketika hujan deras, angin kencang, saya akan datang ke makam itu, saya turun ke ruang bawah tanah itu, dan saya duduk menemani anak saya Florence, supaya tidak ketakutan ketika ada badai. Ya, anaknya sudah meninggal, saudara. Anaknya sudah mati, saudara. Tapi ibu ini masih tetap melakukan seperti itu, sama kayak seakan-akan anaknya masih hidup. Dan itu dia tidak lakukan dalam waktu sebentar. Dia lakukan itu bertahun-tahun, saudara. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai ada seorang ibu yang mau melakukan seperti ini? Duka cita, saudara. Sedih, kecewa, susah. Dia belum rela kehilangan anaknya yang masih usia 10 tahun, yang namanya Florence ini, saudara. Jadi dia melakukan itu. Jadi memang saudara yang dikasih Tuhan, yang namanya berita tentang kematian seseorang itu erat kaitannya dengan yang namanya duka cita atau berita duka cita, saudara. Nah, tetapi saudara yang kasih Tuhan, hal yang berbeda terjadi dalam berita kematian Tuhan kita, Yesus Kristus, yang hari ini kita rayakan sebagai Jumat Agung, saudara. Tahukah saudara, berita tentang kematian Tuhan Yesus itu bukan menjadi berita yang membawa duka cita bagi kita, saudara. Justru sebaliknya, berita kematian Tuhan Yesus itu membawa sukacita bagi kita, saudara. Berita kematian Tuhan Yesus itu, saya kasih istilah, berita duka cita yang membawa sukacita, saudara. Berita duka cita yang membawa sukacita bagi kita yang percaya kepadanya. Karena itu saya tidak heran di luar negeri disebutnya adalah Good Friday, bukan Bad Friday, saudara. Good Friday, hari kematian Tuhan, Jumat Agung, saudara. Itu Good Friday. Karena apa? Kematian Tuhan itu bukan berita duka cita. Itu adalah berita sukacita, saudara. Nah, pertanyaannya, mengapa demikian? Bagaimana berita kematian Tuhan Yesus kok bisa jadi berita sukacita? Apa alasannya, saudara? Nah, hari ini saya mau ajak kita lihat paling tidak ada 2 alasan. Mengapa berita kematian Tuhan itu bukan berita duka cita, tapi berita sukacita. Yang pertama, mari kita buka Alkitab kita. 1 Korintus 15, ayat 54 bagian B sampai dengan ayat yang ke-56, saudara. 1 Korintus 15 ayat 54 bagian B sampai ayat yang ke-56. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudara kasih Tuhan, alasan pertama mengapa berita kematian Tuhan adalah berita yang membawa sukacita adalah karena berita kematian Tuhan di atas kayu salibnya itu adalah berita kemenangan, saudara. Berita kematian Tuhan di atas salibnya itu adalah berita kemenangan, saudara. Dan saudara kasih Tuhan, ini bukan sekedar berita kemenangan biasa, seperti kalau kita dengar kemenangan dari sebuah pertandingan atau kejuaraan yang ada di dunia ini. Berapa hari yang lalu sempat viral, saudara, tim bulu tangkis Indonesia dipaksa mundur dari kejuaraan bulu tangkis All England, saudara. Karena alasannya 1 orang di dalam pesawat mereka yang berangkat sampai ke Inggris, saudara, ada 1 penumpang yang positif COVID, sehingga mereka kena peraturan pemerintah diwajibkan untuk karantina 10 hari dan tidak bisa ikut pertandingan All England. Sempat ramai beritanya, saudara, banyak orang Indonesia khususnya netizen, saudara, marah, saudara, dan kecewa karena tim negaranya Indonesia dipaksa untuk tidak ikut dalam pertandingan bergengsi ini, All England, saudara. Pertanyaannya, mengapa banyak orang Indonesia kecewa? Mengapa banyak pendukung tim Indonesia kecewa? Salah satunya menurut saya adalah karena
Kita berharap kalau tim Indonesia ikut pertandingan All England, kita akan bisa mendengar berita kemenangan, saudara. Kita berharap bisa dengar berita kemenangan Indonesia di kejuaraan All England tersebut, saudara. Kalau kita dengar berita kemenangan, yang muncul itu sukacita, saudara. Ya bukan kesedihan. Kalau kita dengar berita kemenangan, yang muncul itu adalah sukacita. Meskipun mungkin kita juga nggak dapat apa-apa, saudara. Ya tapi senang. Ya dengar berita kemenangan. Berita kemenangan itu adalah berita sukacita. Nah, saudara kasih Tuhan, berita kemenangan Tuhan bukan hanya berita kemenangan karena pertandingan seperti tadi All England atau pertandingan sepak bola dunia atau apa, saudara. Ini adalah berita kemenangan terbesar yang pernah ada di dalam sejarah umat manusia, yaitu berita kemenangan Tuhan atas kuasa maut, atas dosa, dan atas iblis, saudara. Dan buat kita yang percaya, ini berita sukacita luar biasa. Kenapa? Karena dari kemenangannya di atas kayu salib, kita tahu ada jaminan keselamatan yang disediakan bagi kita dan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Saudara kasih Tuhan, sebagai orang Kristen, orang percaya, kita semua tahu Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir sebagai bayi, saudara. Dan dia punya satu tujuan datang ke dunia ini, yaitu untuk menjadi juru selamat, untuk menjadi penebus dosa umat manusia, saudara. Tapi coba saya tanya kepada saudara, kapan tugas penebusan yang dia bawa itu selesai? Jumat Agung atau Paskah, saudara? Kapan karya penebusan itu, misi penebusan itu, keselamatan itu dia selesaikan? Hari Jumat Agung atau hari Paskah, saudara? Hari Jumat Agung atau Paskah? Siapa yang bilang Jumat Agung coba? Siapa yang bilang Paskah? Sisanya bingung mungkin, saudara. Yuk kita buka satu ayat. Yohanes 19 ayat yang ke-30, saudara. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia apa? Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, saudara. Tepat sebelum Tuhan Yesus mati, perkataan terakhirnya adalah sudah selesai. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan it is finished, it's done, complete. Saudara, ini pernyataan apa? Ini pernyataan bahwa misi penyelamatan itu sudah selesai, saudara. Dan diakhiri dengan kemenangan di hari kematiannya, saudara. Hari kematian Tuhan itu memang berita sukacita, karena itu hari di mana kita dengar berita kemenangan. It is finished, sudah selesai, it's done, complete. Selesai sudah tugasnya, saudara. Coba bayangkan, kalau firman ini mengatakan, kalau Alkitab mencatat, setelah Yesus minum anggur asam, kemudian dia berkata, ini terlalu menyakitkan, saya tidak kuat lagi jadi penebus manusia, udah saya turun aja, gak jadi mati. Atau Alkitab mencatat setelah Tuhan Yesus minum anggur asam, dia berkata, waduh, ternyata belum selesai, saudara. Wah, saudara, kalau Alkitab mencatat seperti itu, percayalah, saudara, hidup kita ini tidak ada jaminan akan keselamatan, saudara. Karena Tuhan Yesus belum menang atas kuasa dosa dan maut, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ketika bulan Desember tiba, kita merayakan hari Natal, ya betul ya, saudara. Dan biasanya kalau kita ngomong soal hari Natal, itu identik dengan sukacita. Lebih banyak sukacitanya. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari Jumat Agung itu hari yang tidak kalah besar sukacitanya daripada hari Natal. Kenapa? Karena hari Jumat Agung diakhiri dengan perkataan Tuhan, sudah selesai, saudara. It is finished. Dan karena sudah selesai misi penyelamatannya, karena sudah selesai, saudara, misinya sebagai juru selamat. Kalau kita baca tadi satu ayat di 1 Korintus 15 ayat 55 tadi, di sana dikatakan, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Perkataan ini, saudara. Hai maut, di mana kemenanganmu?
Di mana sengatmu? Artinya apa ayat ini? Artinya maut sudah tidak menang lagi, saudara. Maut sudah kalah, kuasanya sudah tidak ada. Dia sudah dikalahkan dan kuasanya sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Kapan ini terjadi, saudara? Pada hari di mana Tuhan Yesus berkata, "It is finished." Sudah selesai. It's done. Complete, saudara. Selesai, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, ini yang pertama saudara yang kasih Tuhan yang kita bisa belajar hari ini. Meskipun hari Jumat Agung memang mengingatkan kita akan berita kematian Tuhan. Tapi ini adalah berita sukacita saudara. Karena berita kematiannya adalah berita kemenangannya saudara. Jadi yang pertama ini mengapa hari Jumat Agung itu adalah hari yang penuh sukacita. Karena kita diingatkan berita kemenangan Tuhan di atas kayu salibnya. Yang kedua saudara, mengapa berita kematian Tuhan itu bukan berita duka cita, tapi adalah berita yang membawa sukacita. Mari kita buka Alkitab kita, Markus 15 ayat 37 dan 38. Markus 15 ayat 37 dan 38. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Berikutnya ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Saudara kasih Tuhan, alasan kedua mengapa berita kematian Tuhan membawa sukacita. Pertama tadi adalah karena berita kematian Tuhan adalah berita kemenangan. Kedua, karena berita kematian Tuhan adalah berita pemulihan, saudara. Adalah berita pemulihan. Pemulihan apa? Pemulihan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hari di mana Tuhan menyerahkan nyawanya, dikatakan pada saat itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ini menarik, dikatakan terbelahnya bukan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Artinya apa? Yang memulihkan bukan dari yang manusia, dari sorga turun ke dunia. Pulih hubungan manusia dengan Tuhan, saudara. Saudara kasih Tuhan, ketika ada dua pihak bertengkar, dan kemudian didamaikan, ada pemulihan hubungan saudara. Di situ ada sukacita. Ya misalnya, ada dua teman berantem, bertengkar. Kemudian hubungan mereka pulih, senang enggak saudara? Senang saudara. Misalnya hubungan kakak adik, renggang, retak, bertengkar saudara. Suatu ketika dipulihkan, sukacita enggak saudara? Sukacita saudara. Hubungan keluarga, suami istri mungkin, atau hubungan antar teman saudara. Retak saudara, lalu dipulihkan. Sukacita tidak? Sukacita tentu saja. Karena itu berita pemulihan adalah berita sukacita saudara, bukan berita duka cita. Saudara kasih Tuhan, saya pernah baca satu cerita. Alkisah suatu hari ada kakak beradik yang hidup bersama di sebuah desa. Mereka bekerja sama dalam pekerjaannya, mereka tinggal bersebelahan, saudara, mereka saling membantu, mereka saling menguatkan, mereka diberkati, usahanya berhasil, dua-duanya kakak adik ini jadi orang yang sukses dan orang yang kaya, saudara. Tapi suatu ketika tiba-tiba terjadi sebuah pertengkaran, saudara. Entah mengapa pertengkaran ini makin besar dan akhirnya menjadi serius. Dan ini adalah kali pertama mereka bertengkar setelah hidup berdampingan sekitar 40 tahun lamanya. 40 tahun damai saudara. Tiba-tiba suatu hari ada pertengkaran dan ini menjadi pertengkaran yang runcing saudara. Ya, menjadi pertengkaran yang serius. Akhirnya karena bertengkar tidak lagi saling bicara, tidak lagi saling menyapa, tidak lagi saling menegur, tidak lagi saling menanyakan kabar, ya kan? Ya kan kadang anak Tuhan juga seperti itu, kalau bertengkar juga, ya kalau ketemu dia ya nggak buang muka saudara, kalau ketemu nggak mau lihat, bahkan mungkin suami istri sekalipun kalau bertengkar di rumah bisa diem-dieman ya saudara, bisa jadi saudara. Nah 40 tahun mereka hidup dalam damai, tapi karena satu hal pertengkaran, mereka akhirnya diem-dieman selama beberapa minggu saudara. Tidak lagi saling bicara, diem-dieman saudara, saling mendiamkan, tidak bertegur sapa. Kalau ketemu menyamping saudara, kalau tatapan muka melengos saudara, kakak adik padahal.
Ya saudara kasih Tuhan. Nah, suatu hari di rumah sang kakak ada seorang mengetok pintu, saudara. Ketika dibuka pintunya oleh sang kakak dari dua bersaudara tadi, berdiri seorang pria membawa kotak perkakas tukang. Dia bertanya, tukang kayu berkata, "Maaf Tuan, saya sedang cari kerjaan. Saya tukang kayu. Ya tapi saya sedang gak ada kerjaan. Barangkali Tuhan punya kerjaan buat saya sehingga saya bisa dapat nafkah hari ini." Ya. Kemudian si kakak ini berkata, "Oh ya, saya punya pekerjaan buat kamu. Kebetulan kamu datang." "Oh ya Tuhan, apa yang bisa saya kerjakan?" Si kakak ini berkata, "Kamu lihat rumah di sebelah itu, sebelah sana?" "Ya Tuhan, saya lihat. Itu adalah rumah adik saya. Tapi berapa minggu ini kami bertengkar. Berapa hari yang lalu adik saya keluarkan bulldozer. Dia gali tanah antara rumah saya dan rumah dia. Lalu alirkan air di situ. Sehingga kami menjadi terpisah. Oh, lalu Tuhan saya harus buat apa? Saya pingin kamu buat pagar di rumah saya. Tingginya yang tinggi sekalian, 5 meter. Sehingga saya nggak perlu lagi lihat rumahnya dia. Buat semua pagar yang tinggi keliling rumah saya, terutama di bagian sisi adik saya. Supaya saya nggak perlu lagi lihat dia selama-lamanya. Biar aja hidup sendiri-sendiri. Kita bertengkar, ya bertengkar hebat saudara." Tukang kayu berkata, "Baik Tuhan, saya akan buatkan. Saya butuh bahan-bahannya tapi." Lalu si kakak berkata, "Baik, saya belikan bahan, ditaruh di rumah saudara, semua sudah lengkap." Lalu dia berkata, "Saya tinggal kerja. Nanti sore saya pulang akan lihat kerjaan kamu." Dia berangkat. Tukang kayu ini mulai bekerja saudara. Lalu sore hari tiba, sang kakak pulang dari pekerjaannya. Ketika dia lihat kok nggak ada pagar, saudara. Kok nggak ada pagar? Lalu ketika dia sudah dekat di rumahnya, kaget dia, saudara. Yang dibuat tukang kayu ini bukan pagar. Yang dia buat adalah sebuah jembatan, saudara. Dari sisi sini ke sisi sana, dia buat begitu bagus. Jembatannya indah, dibuat sedemikian rupa dengan keahliannya. Jadi jembatan yang indah, saudara. Ketika kakak ini datang, saudara, dia mau marah, "Lu kok malah dibuat jembatan?" Tapi ketika dia mau marah, dari seberang sana, dia lihat adiknya datang, lari, saudara, menghampiri dia, naik ke jembatan itu dan berkata, "Kakak, aku kan sudah berbuat jahat kepada kakak, tapi kok kakak malah membuat jembatan buat saya. Terima kasih ya kak. Saya minta maaf. Hari ini yuk kita baikan lagi," saudara. Gara-gara jembatan itu, saudara, pulih hubungan kakak adik ini. Gara-gara tukang kayunya nggak nurut, dia buatkan jembatan bukan pagar, saudara. Kalau kita dengar seperti ini, berita seperti ini kan berita sukacita, saudara. Pemulihan dari dua pihak yang berseteru dipulihkan, saudara. Hubungan yang pulih itu akan membawa sukacita. Apalagi kalau kita bicara tentang hubungan yang dipulihkan antara manusia dengan Tuhan. Tentu ini memberikan sukacita yang luar biasa. Dan saudara kasih Tuhan, pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan yang Yesus kerjakan, ini sungguh indah. Bayangkan, kita yang berdosa, kita yang bersalah, kita yang menyakiti Tuhan, kita yang tidak setia, kita yang memusuhi Tuhan, kita yang menyakiti hatinya. Tapi justru dialah yang melakukan sesuatu untuk memulihkan hubungan Tuhan dengan manusia. Dia datang ke dunia, dia bayar dengan nyawanya, saudara, agar hubungan kita dengan dia dipulihkan. Padahal kita yang jahat, kita yang berbuat dosa, kita yang sering gak setia, menyakiti hatinya. Tapi dia yang berbuat sesuatu, mengorbankan nyawanya untuk kita. Nah saudara kasih Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan yang dipulihkan harusnya membuat kita sangat bersukacita. Karena dengan pemulihan hubungan itu, kita dengan Tuhan yang dahulu jauh, sekarang jadi dekat. Ada satu ayat yang bagus sekali di Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah jadi dekat." Oleh apa, saudara? Darah Kristus. Oleh apa? Kematiannya. Yang dahulu jauh sudah jadi dekat, saudara. Apa artinya dekat? Kita bisa dengar suaranya sekarang.
secara pribadi. Nggak perlu ada tabir lagi, saudara. Kita bisa secara pribadi dengar suara Tuhan. Kita bisa secara pribadi ketemu dengan Dia dalam hadirat-Nya. Kita bisa menjalani hidup bersama dengan Dia setiap saat. Dan bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan kita, saudara. Saudara kasih Tuhan, pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan ini dibayar dengan harga yang sangat mahal. Karena Tuhan Yesus membayarnya dengan korban nyawa, ya saudara. Tidak ternilai, sangat mahal, tidak ternilai. Karena Tuhan yang sempurna jadi manusia, mati buat kita. Harganya sangat mahal. Tapi saudara, seringkali manusia, termasuk anak-anak Tuhan, menganggapnya murah. Bahkan banyak yang tidak mau bayar harga untuk bersekutu dengan Tuhan. Sekali lagi, harganya mahal pemulihan itu. Tapi banyak manusia termasuk anak-anak Tuhan menganggapnya murah, saudara. Sehingga tidak mau bayar harga untuk bersekutu dengan Tuhan. Hingga hubungan dengan Tuhan itu seringkali seperti kata peribahasa. Cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, saudara. Cinta bertepuk sebelah tangan. Yang satu bayar dengan nyawa. Yang satu bayar waktu aja tidak mau, saudara. Itu apa enggak namanya cinta bertepuk sebelah tangan? Tuhan Yesus bayar dengan nyawa supaya relasinya dengan manusia pulih. Tapi seringkali manusia termasuk anak Tuhan bertepuk sebelah tangan. Kasih waktunya saja buat Tuhan. Setiap hari dilewatkan. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa banyak manusia termasuk yang mungkin mengaku orang Kristen seringkali menghindari untuk bersekutu dengan Dia dengan alasan mungkin tidak punya waktu, bosan, saudara, lupa, nggak enak, saudara, malas, malu atau segala macam. Menurut saudara, apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa meskipun Dia sudah bayar dengan nyawanya, manusia belum tentu mau bayar dengan waktu aja, belum tentu mau, saudara. Apa Dia tidak tahu, saudara? Menurut saya pasti Dia tahu. Karena itu ada satu ayat di dalam Matius 25 ayat 12 yang berkata demikian. Matius 25 ayat 12. Tetapi Ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Di ayat ini Tuhan Yesus menegaskan untuk masuk surga ada satu syarat penting, yaitu harus kenal, saudara. Harus kenal. Gimana kenal kalau nggak punya hubungan? Gimana kita kenal sama Tuhan kalau kita nggak pernah punya waktu buat Dia? Gimana kenal kalau kita mau baca surat cintanya di firman Tuhan aja nggak pernah mau, saudara? Gimana kenal kalau kita nggak pernah duduk berdua dengan Dia, membangun relasi dengan Dia, saudara? Ya, saudara kasih Tuhan. Jadi hari ini, saudara, firman Tuhan mengajak kita. Saya nggak tahu dengan hidup rohani saudara, tapi kalau saudara hari ini hadir di ibadah Jumat Agung dan dalam hati saudara tahu saudara nggak punya relasi dengan Tuhan, mari mulai hari ini bangun relasimu dengan Tuhan. Ingat di Jumat Agung, Dia bayar pemulihan relasi ini dengan nyawanya, saudara. Masa kita kasih bayar waktu aja nggak bisa, saudara? Kan yo kebangetan, ya saudara. Ya saudara, jadi kalau hari ini kita merasa, aduh relasiku dengan Tuhan kacau balau nih. Mari bertobat. Hari ini bangun relasi dengan Tuhan. Supaya kita rasakan sukacitanya, saudara. Ya, relasi itu dipulihkan, baru kita sukacita, saudara. Kalau kita nggak mau bangun relasi, ya kita nanti jadi anak Tuhan yang hidupnya nggak sukacita, tapi duka cita, saudara. Hari Jumat Agung memang hari peringatan kematian Tuhan. Tapi mari kita ingat bahwa berita tentang kematian Tuhan bukan berita yang mendatangkan duka cita, tapi membawa sukacita. Karena kabar kematian Tuhan adalah kabar pemulihan, saudara. Karena itu jangan sia-siakan pengorbanannya. Di hari Jumat Agung kita peringati kematian Tuhan, tapi ingat, hari ini adalah hari yang membawa sukacita. Karena kita tahu Tuhan menang dan hubungan kita dengan Dia dipulihkan. Karena itu mari kita miliki sukacita dalam kemenangannya dan dalam persekutuan
dengan Dia yang kita bangun setiap hari. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, hari peringatan di mana Engkau mati di atas kayu salib. Good Friday Tuhan, hari Jumat yang sungguh baik karena kami tahu di hari kematian-Mu adalah hari kemenangan-Mu. Di hari kemenangan-Mu, hubungan antara kami dengan Engkau dipulihkan, bukan dengan uang, bukan dengan harta, tetapi dengan darah yang tak ternilai harganya. Karena itu Tuhan, ampuni kalau mungkin ada dari kami yang selama ini tidak peduli dengan hubungan kami dengan Engkau, padahal Engkau sudah bayar begitu mahal. Dan biarlah mulai hari ini kami bertobat, kami mengerti kebenaran, dan kami membangun relasi dengan Engkau Tuhan. Agar hidup kami bersukacita, tidak hanya pada hari-hari raya, tapi juga setiap hari dalam hidup kami rasakan sukacita. Karena kami berjalan dekat bersama dengan Allah sumber kemenangan kami. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu boleh jadi rema buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Mengambil bagian di dalam persidangan tubuh dan darah Tuhan. Kita mau mengingat pengorbanan Yesus Kristus yang mati bagi kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Mari kita akan sambut akan perjamuan kudus dengan sebuah pujian, Yesus telah mati bagiku. Dan saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan untuk kita boleh bersama-sama mempersiapkan diri mengambil bagian dalam persidangan tubuh dan darahnya. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Percaya kau berfirman, kuasa-Mu yang pun bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu percaya kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Mari kita mengingat akan kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Kita yang harusnya mati oleh setiap dosa dan pelanggaran dalam hidup ini, boleh menerima akan keselamatan dan kehidupan yang kekal karena kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Dan kita mengingat sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, Dia mengadakan perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya di loteng Yerusalem. Di tempat itu Tuhan mengambil roti, Dia membagi-bagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku, kata Tuhan. Ingatlah setiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku, akan pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Darahnya tercurah bagi kita, tubuhnya tercapit bagi kita, dan kita boleh menerima akan keselamatan dan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga.
Bapak Ibu saya kasih pagi hari ini dengan iman dan percaya. Mari kita terima roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus. Tubuh yang telah terpecah bagi kita dan darahnya yang telah tercurahkan bagi kita. Dengan iman kita mau makan dan minum makan roti tubuh dan darah Tuhan pada pagi hari ini. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, Kuasa-Mu yang pulihkan. Bilur-Mu menyembuhkan, Bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, Bilur-Mu yang sembuh. Yesus telah mati bagiku, Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampun. Mari Bapak Ibu kita mau berdiri bersama-sama. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, Kuasa-Mu yang pulihkan, Bilur-Mu menyembuhkan, Bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, Bilur-Mu yang sembuhkan. Percaya Kau berfirman, Bilur-Mu yang sembuhkan. Percaya Kau berfirman, Bilur-Mu yang
Mari kita mau pegang roti tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Kita angkat ini ke atas. Inilah tubuh Tuhan yang telah terpecah bagi kita semua. Dan mari kita akan bersama-sama memperkatakan perkataan iman. Karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita semua. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya roti ini adalah tubuh Tuhan. Dan cawan ini adalah darah Yesus. Oleh darahnya, segala dosa dan kesalahanku sudah ditebus, diampuni Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku selamat masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya, segala kelemahan dan sakit penyakitku sudah disembuhkan oleh Tuhan. Karena mujizat Tuhan itu nyata dalam hidupku. Sekarang aku sehat, sekarang aku sembuh karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Sekarang hidupku senang, hidupku bahagia, diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya. Dengan iman dan percaya, mari kita makan roti tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan di tangan kanan kita. Inilah darah yang telah dimeteraikan oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Darah yang tercurah, darah yang amat mahal untuk menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran kita, menyucikan hidup kita, sehingga kita layak untuk masuk di dalam kerajaan surga yang mulia. Dengan mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, mari kita minum cawan darah Yesus ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita mengucap syukur buat pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Buat kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Kita yang harusnya mati, kita yang harusnya binasa, boleh ditebus dengan darah Yesus. Yesus yang menggantikan kita untuk mati di atas kayu salib. Dia yang menanggung setiap derita kita. Dia yang menanggung setiap masalah kita. Dan Dia Tuhan yang memberikan kepada kita keselamatan untuk kita boleh masuk di dalam kerajaan surga yang mulia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pengorbanan-Mu Tuhan begitu besar dalam hidup kami. Yang menyelamatkan kami semua Bapa. Memberikan kepada kami kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Anugerah-Mu besar, limpah dalam hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, ketika kami mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami tidak bisa membalas kasih-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami semua Bapa. Kami yang harusnya mati di atas kayu salib, tetapi Engkau sudah mati ganti kami semua Bapa. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami semua. Sehingga kami yang harusnya Tuhan binasa di dalam kekekalan api neraka, saat ini kami percaya bahwa kami sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal, darah Yesus Kristus, dan maut tidak lagi berkuasa atas kehidupan kami, tetapi kami memiliki jaminan akan kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar, dan ketika kami boleh bersama-sama mengingat kematian-Mu di hari ini Bapa, kami melihat akan kasih yang sejati yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kasih yang begitu luar biasa boleh kami terima di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebagai bukti bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan, kepercayaan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah sia-sia.
Karena Engkau sudah mati bagi kami Tuhan, dan memberikan kepada kami keselamatan serta kehidupan yang kekal di dalam kerajaan-Mu yang mulia. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah saat ini, untuk kami boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, dan minum akan cawan darah Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya apa yang kami perkatakan di hadapan-Mu Tuhan, yang lakukan di dalam kehidupan kami semua. Engkau yang sudah menanggung setiap dosa dan pelanggaran kami. Bahkan Engkau yang memberikan kami pemulihan, memberikan kepada kami kesembuhan Tuhan. Karena Engkau Allah yang berkuasa, dan Engkau Allah yang sudah merebut kunci kerajaan maut. Sehingga kami tidak lagi hidup di bawah kuasa maut, tetapi kami hidup di bawah kasih karunia Allah yang besar dan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, sementara cawan-cawan bisa kembali dikumpulkan, darah Yesus menghapuskan segala dosa. Menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hidupkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Atas nama Gembala Sidang, kami menyambut keadaan sidang jemaat sekalian di dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini. Dan saya akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Untuk ibadah Raya Onset kita minggu depan, bertepatan dengan Hari Raya Paskah, tanggal 4 April 2021, diadakan padanya satu kali pada pukul 8 pagi, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Yohan Hadi Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Kemudian bagi Bapak Ibu yang nanti akan memberikan persembahan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan kembali kami mengingatkan kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian, adapun kriteria jemaat yang boleh hadir untuk mengikuti ibadah secara onsite di gereja adalah sebagai berikut. Yang pertama, tubuh dalam kondisi sehat, batasan usia 12 sampai dengan 60 tahun, mengikuti protokol kesehatan yang ada dan sudah mendaftarkan diri serta menerima konfirmasi pendaftaran melalui WA atau SMS di nomor 089616061601 dengan menyertakan nama, usia, dan juga nomor telepon yang dapat dihubungi. Kemudian pendaftaran ibadah dibuka pada hari Senin sampai Jumat pada jam kerja. Dan yang ketujuh, setelah ibadah Bapak Ibu kami himbau untuk segala pulang ke rumah masing-masing guna menjadi terjadinya kerumunan. Marilah kita terus berdoa agar Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas bangsa dan negara kita, dan pandemi dari COVID-19 ini boleh segera berlalu dan kita akan bisa beraktivitas seperti biasanya. Biasa kita mengakhiri ibadah kita hari ini untuk menerima doa berkat. Saya undang Bapak Ibu bisa berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari ini, di mana kami boleh kembali Tuhan diingatkan akan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Satu karya yang Tuhan lakukan buat keselamatan umat manusia di atas muka bumi ini Tuhan. Sehingga kami saat ini boleh menjadi calon-calon penghuni kerajaan surga Bapa. Karena kami sudah ditebus dan menerima keselamatan serta kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Sidang jemaat dikasih Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu.
Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menaruh wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Darahmu Yesus, Sucikan daku, darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya.